Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Firman Arsyad dari Akuntansi Universitas Andalas nomor BP 1910532011. Ingin coba menjelaskan terkait sejarah dan juga standar akuntansi di negara lain yaitu negara Brunei Darussalam. Untuk poin-poin penjelasan sendiri ada 3 yang bakal dicoba saya terangkan, yaitu yang pertama bagaimana sejarah mula perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Yang kedua, apa saja faktor penyebab perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam, dan yang ketiga standar akuntansi yang ada di negara Brunei Darussalam. Pertama, mungkin langsung saja sejarah pembentukan standar akuntansi di Brunei Darussalam. Sebelum adanya pembentukan Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau pada tahun 2011, perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Brunei Darussalam memiliki standar laporan keuangan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mencerminkan representasi sebenarnya dari industri tempat mereka berada. Misalkan saja perusahaan manufaktur di Brunei mengadopsi keseluruhan standar akuntansi yang ada di Amerika. Ada beberapa hal yang kurang tepat untuk diterapkan di Brunei dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut memiliki perbedaan yang signifikan. Karena sistem pemerintahan Brunei juga menganut sistem Islam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standards Order atau ASO tahun 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order tahun 2010. Yang kedua, faktor-faktor utama apakah yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Yang pertama yaitu sistem akuntansi di Brunei Darussalam memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Sumber pendanaan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Brunei Darussalam memiliki pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Sektor perekonomian negara ini bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Selain itu, Brunei Darussalam juga tidak hanya bergantung pada dua sektor tersebut, namun juga melakukan peningkatan di bidang perdagangan, pariwisata, dan juga industri. Berikutnya, perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara tersebut. Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar apapun bentuk pajak untuk membiayai kesejahteraan negara. Pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang ada di Indonesia merupakan sebuah kewajiban. Untuk membayar pajak tersebut di negara Brunei Darussalam itu tidak diwajibkan teman-teman semua. Pajak jalan merupakan satu-satunya pajak yang dibayar oleh warga negara di sana. Politik dan ekonomi juga salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara ini. Brunei terlibat dalam beberapa konflik politik, salah satunya konflik perbatasan laut dengan Malaysia, terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Kedua sektor tersebut merupakan tumpuan sektor ekonomi dari negara Brunei. Namun di balik banyaknya konflik yang melibatkan Brunei dengan negara lain, Brunei juga tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional yaitu APEC, ASEAN, dan juga WTO. Selanjutnya yaitu standar akuntansi di Brunei Darussalam. Pada tanggal 1 Agustus 2011, Brunei Darussalam mendirikan Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDSC melalui penegakan Accounting Standard Order. BDSC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei
Brunei Darussalam. Accounting Standard Audit ini berfungsi untuk pengawasan praktek serta profesi jasa audit akuntansi oleh akuntan publik atas kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku, agar setiap praktek audit dapat dipercayai dan memberikan kepantasan laporan perusahaan atas kebenarannya. Selain itu, juga bertugas untuk menyusun standar akuntansi yang berlaku bagi perusahaan dan badan hukum di negara Brunei tersebut. Ada dua jenis akuntansi yang akan diadopsi di Brunei Darussalam. Yang pertama yaitu ada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau entitas kepentingan publik di Brunei Darussalam, efektif dimulai sejak 1 Januari 2014. IFRS adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional dan menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan bertujuan umum. Yang kedua yaitu ada standar akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau entitas kepentingan non-publik di Brunei Darussalam. Standar ini berlaku efektif mulai sejak 1 Januari 2018. Standar akuntansi di Brunei Darussalam yang digunakan tersebut menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya standar akuntansi memudahkan investor nantinya dalam menilai laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut, dikarenakan keseragamannya standar laporan keuangan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Perusahaan juga sangat dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan di dalam standar akuntansi tersebut telah dijelaskan aturan-aturan yang jelas mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Hal ini juga memudahkan auditor dalam membandingkan laporan-laporan keuangan dari entitas yang berbeda-beda. Oke, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dari saya sendiri yaitu masih kurangnya jumlah bacaan yang dibaca terkait data yang ada di Brunei. Hal ini juga merupakan kekurangan dan harapannya untuk penulis yang ingin menulis kembali terkait paper ini bisa mendapatkan lebih banyak lagi data dan juga bisa menjelaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.